Seorang anak sejatinya menghabiskan waktu dengan sekolah, belajar, dan bermain. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk menuntut ilmu, bergaul, dan bersosialisasi. Namun di tempat inilah pula anak tak jarang justru malah menerima perundungan. Selasa 27 Juni, pelajar SMPN 2 Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah terekam CCTV saat menyulut api di gedung belakang sekolahnya. Aksi ini membuat sejumlah ruangan hangus terbakar. Tindakan tersebut didasari rasa sakit hatinya yang selalu menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya. Ironisnya, R bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari gurunya. Seperti dicemooh saat mengumpulkan tugas, bahkan disebut kerap membuat ulah. Meski ditetapkan sebagai tersangka, R tidak ditahan. Pelaku akan menjalani pemeriksaan psikologis. Bersama saya Anisha Dasuki, di Ngulik, ngobrol isu menggelitik. Saya akan berbincang dengan Ike Suharjo, mantan presenter yang terjun ke dunia politik sebagai juru bicara Partai Perindo dan sangat memperhatikan isu sosial serta kesehatan mental. Ini kita mau ngomongin, jadi Mbak Ike pasti di dunia kerja udah paham dong, biasanya anak-anak Gen Z ini paham banget. Untuk milenial kayak kita dan untuk generasi sebelumnya lagi, itu pasti memikirkan mereka sulit untuk dihandle, kemudian dikit-dikit butuh healing, kemudian dikit-dikit mental health, depresi nih, gitu kan, terus sebenarnya mental health itu anak-anak sekarang kan kayak lebih aware ya dibandingkan generasi milenial, generasi kita. Sebenarnya itu seberapa penting sih Mbak mental health itu? Ya, jadi gini ya, kalau kita ngomongin mental health untuk era sekarang itu sangat penting banget nih, gitu. Karena memang udah pergeseran nih. Kenapa sih Mbak? Apa sih yang bikin anak-anak sekarang jadi lebih, istilahnya lebih lemah gitu ya? Apa karena pengaruh sosial media mereka terlalu dulu zaman kita kan nggak ada cyberbullying-nya. Nggak ada, cyberbullying nggak ada. Sebenarnya mana? Kalau memang kita bandingkan di era kita dulu anak-anak milenial dengan dampak dari sosial media ini kan ada positif, ada plus, ada minusnya. Nah, minusnya apa? Jadi minusnya misalnya segala suatu hal yang menurut mereka mungkin, oh aku ingin seperti itu, tapi tiba-tiba dia nggak bisa seperti itu, gitu kan? Akhirnya membuat dia sendiri merasa minder, merasa tidak bisa ikut dalam kelompok misalkan A atau kelompok B itu. Jadi pengaruh sosial media itu besar sekali. Nah, kalau kita ngomongin mental health, ini kan berdasarkan riset ya. Nah, ternyata 1 dari 3 anak remaja itu usia sampai 17 tahun, 10 sampai 17 itu mengalami mental. Dan menurut aku ini suatu concern, merupakan satu PR yang sangat penting sekali bagi pemerintah untuk segera menangani permasalahan mental health. Karena kalau tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Ya itu tadi banyak sekali, beberapa sebelumnya pernah dengar kan, Nisa, tiba-tiba anak-anak bunuh diri, nah itu gitu kan ya. Terus tiba-tiba, bahkan baru-baru ini loh Nis, bakar sekolah. Nah itu Mbak, mau bahas itu. Bakar sekolah karena dibully. Terus kemudian gurunya malah bilang itu anak suka cari perhatian. Oke. Nah, begini kalau melihat itu jelas ada yang salah. Apa yang salah? Mental Nis, mental. Si anak ini mengapa dia sampai melakukan hal yang senekat gitu? Otomatis dia mengalami gangguan mental. Orang yang mengalami gangguan mental itu susah untuk mengontrol emosinya loh, susah untuk mengendalikan emosinya gitu. Jadi misalkan dia tersulut gitu dan tidak mendapatkan support system di sekitar ya, baik itu keluarga, baik itu sekolah, nah dia akhirnya melakukan nekat karena dia tidak bisa melampiaskan, dia tidak punya teman ngomong, dia tidak bisa berkomunikasi mungkin sama keluarganya, permasalahannya dipendam sendiri, sekolah ya mendapatkan rasa aman, rumah kedua lah ya, rumah kedua dari rumah aman dan nyaman. Dia sebaliknya dia mendapatkan sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, dia membuat dia satu trauma gitu. Nah, ketika mungkin dia mendapatkan satu perundungan dari temannya, dia akhirnya ngadu ke gurunya, kamu sih gitu juga, kayak gitu-gitu. Nah,
mungkin nih ya, ini kan asas praduga ada masalah. Mungkin kemungkinan tidak mendapatkan support system juga dari pendidiknya, dari gurunya, akhirnya nekat. Lu benci banget, semua orang tuh jahat, guru jahat, anak-anak jahat, teman-teman jahat gitu kan. Something wrong, memang iya gitu loh. Kenapa dia sama nekat gitu? Karena dia mengalami mental. Nah, Mbak, anak-anak yang mengalami mental health itu sebenarnya sudah ada dari zaman generasi sebelumnya, milenial dan Y, atau baru muncul sekarang? Sebenarnya kalau kita melihat itu sebenarnya sudah ada ya, dan cuman mungkin diperparah lagi dengan generasi teknologi informasi, gadget dan ini yang mungkin menambah gitu loh. Anak ini, remaja Indonesia itu berdasarkan survei itu mengalami gangguan mental, dan hanya 2,5% saja yang melakukan pengobatan kepada ahlinya. Itu kenapa sih? Karena orang tuanya nganggep apa maksudnya masuk psikiater, kita konsultasi ke psikolog. Terima kasih, ini aku. Oke. Terima kasih. Ini Mbak Ike, monggo Mbak Ike. Terima kasih Mas, thank you. Nah, kembali lagi kalau kita ngomongin mental health, jadi kadang masyarakat kita menganggap bahwa mental health itu apa sih gitu, belum terlalu, masih menganggap satu stigma negatif. Kita harus butuh, kalau memang situasi yang sudah tidak bisa dikendalikan, karena ada banyak cara untuk menyelesaikan mental health ini sendiri, strateginya untuk problem solution ya. Nah, kalau memang di final memang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang misalkan teknik relaksasi, dia ikut komunitas musik, ikut komunitas tari, mungkin yang tidak bisa melampiaskan secara verbal, ya kan? Jadi biasanya itu kalau dia ikut komunitas tari atau musik, dia bisa melepaskan semua ekspresi tekanan yang ada dalam dirinya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah pilihannya adalah berobat ke ahlinya. Siapa itu? Psikologi dan psikiater. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang tua. Dan ini perlu kita mengadvokasi, mengedukasi dari orang tua. Karena beda era sekarang sama era dulu tuh beda. Sekarang tekanannya lebih banyak ya Mbak Ike ya? Lebih banyak. Baca faktor ya, sebenarnya kayak akademik misalkan, dia punya nilai turun sedikit, dia udah mulai aduh gimana gitu kan. Belum lagi bullying dari teman-teman. Dan kasus bullying itu ternyata juga menyumbang mental health terbesar juga di Indonesia. Soalnya itu banyak terjadi di ranah pendidik. Seorang anak berusia 11 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar itu mengakhiri hidupnya sepulang dari sekolah. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya akibat sering dirundung teman-temannya karena ia adalah seorang anak yatim. Sebelum mengakhiri hidupnya, korban juga sering terlihat menangis saat pulang dari sekolah. Jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. Mbak Ike, di Banyuwangi beberapa bulan lalu ada anak umur 11 tahun itu gantung diri. Kenapa anak-anak sekarang lebih, istilahnya kalau kata orang itu lebih lembek gitu dibilang? Lebih lembek ya? Ya, bisa bilang kalau generasi sekarang ini mungkin bisa pernah dengar generasi strawberry. Ya kayak gitu. Nah, itu apa generasi strawberry, Mbak? Itu memang suatu sebutan yang justru itu pertama kali itu muncul dari Taiwan, negara Taiwan. Itu mengibaratkan anak-anak di era sekarang. Kelihatan seperti kayak kreatif ya, smart. Ya, strawberry. Strawberry. Aduh, kalau strawberry deh, bener nih. Dia kan kalau dipencet kan lembek. Iya. Kelihatan cantik banget, eksotis banget, indah banget gitu. Pencet. Habis itu menggambarkan kondisi generasi sekarang, yes. Jadi kalau bisa dibilang kelihatannya ini anaknya kreatif tidak, ini anaknya smart, ini anaknya cantik, ini anaknya secara ide. Tapi ketika menghadapi suatu permasalahan dia rapuh. Ketergantungan gadget, ketergantungan informasi, dan tidak ada support system dari lingkungan sekitar, baik itu keluarga itu adalah fondasi pertama ya. Orang tua mungkin sibuk bekerja, pergi pagi, pulang malam, kayak gitu kan. Tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Anak mempunyai permasalahan, akhirnya anak memendam sendiri. Tapi saya ingin memberikan suatu istilah, bikinlah suatu satgas anti kekerasan di lingkungan sekolah. Sebenarnya itu sudah ada programnya dari pemerintah, cuman nih masih pada prakteknya aplikasinya itu minim.
Nah, kayak gitu. kalau misalnya bullying, apalagi yang hanya seperti labrak-labrakan atau ngata-ngatain di media sosial, itu kan sebenarnya juga bisa bikin mental down kan, mental Betul. health. Sejauh ini apa sih tindakan yang harus dilakukan ekosistem terdekat seperti sekolah dan rumah menghadapi hal itu? Nah itulah perlu kerja sama. Saya rasa ini bukan catatan untuk pemerintah saja, tapi yang paling penting itu adalah orang tua. Orang tua kerja sama orang tua, kerja sama dengan guru, itu dalam hal ini pendidik, kerja sama dengan lembaga-lembaga ataupun pemerintah gitu. Di dunia kerja sekarang adik-adik Gen Z sudah mulai banyak yang masuk ke dunia kerja. Mulai Kita banyak, sebagai senior mereka, sebagai orang yang sudah terlebih dahulu mengenyam pendidikan di dunia kerja, bagaimana sih menyikapi mereka supaya ya nggak cepat stres? Gimana cara menegurnya? Gimana cara memberitahu mereka? Mental ya. Yang pertama mungkin dilakukan kita sebagai senior. Tipe Gen Z ini kan tidak bisa langsung beritahu, oh kamu harus begini, yang harus begini. Oh langsung dia depresi, langsung dia down, langsung dia males besok akhirnya bolos. Itu Terus resign. Resign itu sering kali. Kita harus masuk ke dunia mereka dulu. Kita harus masuk ke komunitas mereka dulu. Oh kamu kayak gitu. Dan ketika sudah masuk ke dunia mereka, kita juga harus mampu menjadi role model buat mereka. Kita harus memberikan contoh dulu kepada junior ini. Kalau misalnya kita juga seperti itu, kita juga menghadapinya dengan marah, dengan itu udah besok ini akan resign. Besok hilang. Hilang, tiba-tiba Baik. ada kabar. Terima kasih banyak Mbak Ike, diminum dulu. Terima Iya, kasih minum dulu. ngobrol-ngobrolnya. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental anak juga harus jadi perhatian orang tua dan guru. Ini berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan kehidupan sosialnya.